Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam masyarakat adat Papua, yang dimana dalam masyarakat adat Papua, seekor babi merupakan barang yang paling berharga yang dapat dijadikan mas kawin ataupun menentukan kasta dalam kehidupan mereka. Semakin banyak babi yang dimiliki, maka kasta seseorang tersebut akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam kelompok ini kami akan membahas tentang penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat Papua dengan masyarakat umum yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Pantun ya? Nabrak babi. Iya. Mbak, nabrak babi, Mbak. Tapi kan bukan saya nabrak, Pak. Udah, ikut aja. Pak, jangan gini dong, nggak boleh kalau langsung biasa kunci kayak gitu. Nggak bisa ntar desa aja. Tapi kan bukan saya nabrak. Udah, ikut aja. Ini harus situasi dulu, Mbak. Tapi nggak boleh dong kalau langsung ambil kunci kayak gitu. Enggak, ikut aja. Ini supaya Nggak bisa, orang bukan saya nabrak. Udah, ya ikut aja. Nggak mau saya, orang bukan saya yang nabrak. Ya udah, kita selesaikan di sana aja. Ayo. Maksudnya apa Bu nabrak babi begitu di tengah jalan? Iya. Kan udah saya bilang, bukan saya yang nabrak, Pak. Tapi saya melihatnya motor ibu tadi yang di depan babi. Langsung di depan babi tergeletak gitu. Justru saya berhenti itu karena ada babi tergeletak seperti itu. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba saya nabrak, saya orang bukan saya yang nabrak. Pun motor ibu tadi nyentuh di babinya. Iya. Tapi emang dengan satu sentuhan babi itu langsung jatuh. Tapi kan di depan saya juga babinya emang udah terjatuh kayak gitu, Pak. Oh, kita nggak tahu, kita ngeliatnya ban motor Iya, ibu kita nabrak ibunya, babi, jadi kita nabrak. langsung ke rumah yang punya aja. Iya, langsung aja deh. Iya. Pak, ada yang nabrak babinya, Pak, di situ, Pak. Iya, Tadi, Pak. Babinya ketabrak sama orang ini, Pak. Hah, serius? Tadi kamu yang nabrak? Kamu nabrak babi kita? Bukan saya nabrak, saya udah bilang itu bukan saya nabrak. Pas saya mau bawa motor itu emang udah ada babinya di situ, Bu. Tapi kami percaya sama saksi. Iya, karena dia teman dekat saya. Yaudah, Pak, kita selesai kepala desa aja, Pak. Udah boleh, ayo. Duh, kok bisa sih kamu nabrak babi saya? Kan saya bilang, Pak, bukan saya nabrak. Saya nggak tahu emang tiba-tiba babinya tergeletak di situ. Kebetulan saya mau lewat. Gak mungkin babi tergeletak kalau nggak ada yang nabrak. Nah iya, berarti bukan saya pelakunya, Bu. Karena itu memang pas saya sampai di situ emang udah ada babinya. Permisi, selamat sore Pak Asia. Ya, selamat sore. Ini Ya, Pak, kenapa? saya ada masalah Pak. Babi saya mati Pak, ditabrak orang. Oh, duduk aja dulu, kita ngobrol dulu. Oke baik Pak. Ini Pak, saya dapat keterangan dari saksi. Saksi ini teman dekat saya. Boleh dijelasin? Jadi saya saksinya, Pak, di jalan sebelah sana tadi ada motor hitam menabrak babi. Kebetulan ibu ini yang bawa. Makanya langsung kami Bawa ke sini Pak. pemilik rumah dulu, baru ya rumah. Oke, baik. Kalau gitu saudara saksi boleh meninggalkan tempat. Saya izin pergi. Makasih ya Pak Daniel. Ya. Makasih Pak Gading. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam. Baik Pak. Oke, jadi kakak ini dari mana? Boleh memperkenalkan diri dulu mungkin? Ya baik, perkenalkan saya ini Naswa. Kebetulan saya juga di sini bukan penduduk asli, Pak, bukan penduduk asli dari desa sini. Saya lagi berlibur di sini. Baik, tadi mungkin sebelum kita lanjut ke kakak, kita mendengarkan dulu penjelasan dari kakak dulu. Ya, selamat sore Pak. Tadi kan Bapak mendengarkan keterangan saksi. Kakak ini menabrak babi saya menggunakan motor berwarna hitam. Oke, baik. Kakak apa betul tadi mengendarai sepeda motor berwarna hitam? Betul, Pak. Sepeda motor yang saya kendarai itu warna hitam. Apakah kakak tadi menabrak babi itu? Jadi gini Pak, kronologinya itu saya sedang ingin menuju ke suatu tempat menggunakan motor hitam memang betul. Tapi di perjalanan itu saya melihat seekor babi sudah tergeletak Pak dan berdarah gitu. Jadi kayak
saya berhenti untuk melihat apakah itu benar seekor babi gitu. Namun pada saat saya berhenti, ada 2 orang warga yang memberhentikan saya, menyetopkan saya, lalu menuduh bahwa saya itu yang menabrak babi tersebut. Oke, baik. Begini kakak, jadi peraturan atau adat kami di sini itu bahwasannya karena kakak menggunakan sepeda motor hitam dan penjelasan dari 2 orang tadi itu menjelaskan bahwasannya sepeda motor hitam yang menabrak seekor babi, jadi kita akan melihat sepeda motor yang berwarna sama gitu kakak. Jadi dari jenis apapun itu, mungkin karena kita tidak mempunyai alat bukti yang cukup atau apa, mungkin nanti kita akan jelaskan bagaimana mekanismenya seperti itu kakak. Ya, tapi kan Pak, itu emang bukan saya yang nabrak. Kayak kronologi yang udah saya jelasin sebelumnya, saya itu nggak nabrak Pak. Masa saya harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain? Karena kan emang bukan saya yang nabrak. Baik, begini kakak, di desa adat kita ini, kita sudah diberikan kebebasan oleh pemerintah daerah bahwasanya kita akan menyelesaikan secara adat di kita gitu, apabila ada terjadi kesalahan, dan itu berlaku untuk siapapun yang berada di wilayah desa kita. Loh, berarti saya termasuk nih Pak, saya harus mengikuti aturan adat yang berlaku di sini. Ya, makanya ini kita adakan mediasi terhadap saudara Abdul juga, supaya kita menyelesaikan secara kekeluargaan gitu, dan kakak akan terikat oleh aturan adat kami. Baik Pak, kalau memang ketentuan adat itu yang berlaku di sini, saya akan menghargai dan saya akan mengikuti ketentuan adat di sini. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa kita akan memusyawarahkan untuk mencapai mufakat, saya akan setuju Pak. Baik, karena kakak Naswa sudah setuju mengikuti aturan adat kita, maka kita akan dengarkan terlebih dahulu dari saudari Laras dan juga saudara Abdur terkait kerugian mereka. Apakah kakak bersedia? Baik Pak, silahkan. Baik, kakak Laras boleh menjelaskan kerugian apa saja yang didapat? Baik, karena babi yang ditabrak adalah babi betina dan itu adalah satu-satunya babi betina milik kami yang mana akan mengganggu reproduksi dan perkembangbiakan ke depannya, maka kerugian kami adalah 90 juta. Loh, ini ganti rugi apa mau ngerampok saya? Kenapa bisa mahal banget 90 juta? Uang dari mana saya 90 juta? Itu memang adat dari kami, Mbak. Baik, kakak semua mohon tenang, jangan menggunakan emosi. Jadi mungkin kakak Naswa agak sedikit terkejut dengan harga yang dipatok oleh saudari Laras. Mungkin sedikit kami jelaskan bahwasannya di adat kami ini, karena tadi kakak Laras mengatakan babinya adalah babi betina, satu jumlah babi di sini itu akan dikaitkan dengan jumlah puting yang dimiliki oleh babi tersebut. Nah, kenapa tadi 90 juta, mungkin akan kita dengarkan terlebih dahulu nih dari penjelasan kakak Laras gitu. Sabar dulu Mbak, jangan marah-marah, biar saya jelaskan dulu. Jadi babi betina tersebut yang kami miliki itu harganya 15 juta untuk babinya sendiri. Nah, untuk putingnya itu totalnya ada 6. Apabila 15 juta dikali dengan 6, maka 90 juta untuk total kerugian yang kami miliki. Baik, kakak Naswa tadi kan kakak Laras sudah menjelaskan bahwasanya satu babinya mereka hargai 15 juta, dan karena babi betina maka akan dikalikan dengan jumlah puting yang dimiliki babi tersebut. Nah, apakah di sini kakak Naswa sudah mengerti? Kalau untuk perhitungan seperti itu saya sudah mengerti sih Pak. Baik, berarti untuk hal tersebut apakah kakak Naswa bersedia untuk mengganti rugi dengan jumlah tersebut? Baik, kalau untuk itu saya bersedia Pak. Tapi untuk 90 juta saya tidak menyanggupi. Bagaimana kalau misalkan jadi 50 juta Pak? Oh, tidak bisa Kak. 50 juta itu kedikitan. Saya mau dinaikkan menjadi 70 juta. 70 juta juga masih terlalu tinggi Pak menurut saya. Bagaimana kalau 55 Pak? 55 juta. Mungkin 60 juta deal. Kalau misalkan memang 60 juta saya setuju. Kak, pembayarannya bagaimana? Ya baik, karena kan kebetulan saya di sini juga lagi berlibur ya Pak. Saya menyanggupi untuk 2 kali bayar Pak. Jadi saya transfer dulu 45 juta, lalu sisanya 15 juta akan saya transfer pada saat saya tiba di Jakarta. Oke, baik Kak. Kalau itu kakak yang bisa sampaikan. Karena tadi terkait ganti kerugian telah disepakati oleh kedua belah pihak, kakak Naswa sudah menyepakati dan juga saudara Abdul telah menyepakati terkait pembayarannya. Untuk itu kita berdamai terlebih dahulu supaya tidak terjadi perselisihan lebih lanjut, maka kedua belah pihak silakan bersama terlebih dahulu. Baik, karena sudah selesai permasalahan kali ini, kita harap ini menjadi pembelajaran kita semua supaya menghargai adat masing-masing gitu kayak, dan kakak juga lebih berhati-hati mungkin ke depannya. Oleh karena itu rapat mediasi ini saya tutup dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak atas penyelesaian permasalahan ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita melihat video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jika di adat Papua, jika menabrak seekor babi, maka akan dikenakan hukum adat Papua.
yang mana akan dikenakan denda dengan penghitungan sebesar harga seekor babinya dikali jumlah puting dari babi yang ditabrak. Nah, dalam kasus ini teman-teman, babi yang ditabrak adalah betina, yang mana babi betina tersebut mempunyai puting sejumlah 6. Dan pada awalnya pemilik babi tersebut mengajukan kerugian sebesar 90 juta. Namun oleh pihak yang berkaitan dinegosiasi oleh kepala adat juga. Jadi mereka menuju kesepakatan bersama sejumlah untuk mengganti kerugian sebesar 60 juta. Dan kedua belah pihak masing-masing menyanggupi untuk pembayaran kerugian sebesar 60 juta. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan hukum adat tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.